Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan metode pendidikan yang termuat dalam surat An-Nahl ayat 125 dan surat Al-A'raf ayat 176. Mari kita simak bersama bacaan surat An-Nahl ayat 125 berikut. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Surat An-Nahl ayat 125 memiliki arti ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu Allah dengan hikmah dan mau'idhah hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantalah mereka dengan yang lebih baik. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa a'lamu, dia lebih mengetahui, bimang dola, dengan siapa yang tersesat, ansabili, dari jalannya, wa huwa a'bil muhtadin, dan dia Allah lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari surat An-Nahl ayat 125 ini dapat kita ketahui ada beberapa metode pendidikan yang bisa kita implementasikan. Yang pertama yaitu metode ceramah atau dakwah. Metode ini sudah sangat lama tapi senantiasa bisa dipakai di setiap zaman dan setiap waktu. Metode ceramah atau dakwah ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu ketika kita ceramah atau dakwah, hendaknya kita niat terlebih dahulu karena Allah, tidak untuk diri sendiri atau golongan. Tujuan dari ceramah yang akan kita lakukan untuk mengajak kepada jalan Allah, jalan kebaikan. Ketika berceramah, hendaknya dibekali dengan hikmah, yaitu dengan ilmu pengetahuan, yang mana ilmu pengetahuan itu disesuaikan dengan situasi kondisi agar mudah diterima dan membawa kebaikan bersama. Materi yang disampaikan perlu materi-materi yang baik, dengan sikap yang penuh lemah lembut dan kasih sayang, dengan kalimat yang menyejukkan hati. Kemudian metode berikutnya adalah metode diskusi atau debat. Metode ini bertujuan mencari kebenaran, tidak untuk ego atau kesombongan pribadi atau untuk golongan. Membantah dengan cara yang baik, jangan kasar-kasar, jangan menggunakan kata-kata atau kalimat yang tajam yang menyakitkan lawan. Itulah terdapat dua metode yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125. Kemudian kita akan menyimak surat Al-A'raf berikut. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. Surat Al-A'raf ayat 176 memiliki makna walau syi'na la rafa'nahu, dan kalau kami menghendaki, ini kami tinggikan biha dengannya, walakinnahu, tetapi dia akhlada cenderung ilal ardi kepada bumi atau dunia, watabahawa, dan mengikuti hawa nafsu.
Famasoluhu perumpamaan mereka ini kamasalil kalbi, seperti anjing. In tahmil jika kamu menghalau alaihi atasnya anjing tadi, yalhas ia menjulurkan lidahnya. Au tatsruhu kamu membiarkannya, yalhas dia juga menjulurkan lidahnya. Itulah perumpamaan dari orang-orang yang disebutkan. Dari kamasul kaumi, demikianlah perumpamaan kaum alladzi orang-orang yang kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Faksusi maka ceritakanlah al-qososo kisah-kisah la'allahum yatafakkarun agar mereka berpikir. Dari surat Al-A'raf ayat 176 kita juga bisa mengambil hikmah ada dua metode yang bisa kita gunakan dalam pendidikan. Yaitu ada metode perumpamaan dan metode cerita. Metode perumpamaan kita gunakan ketika kita mau menyampaikan sesuatu materi yang sifatnya abstrak, yang sulit untuk diterima peserta didik, diumpamakan dengan sesuatu yang sifatnya mudah diterima dan sudah biasa diketahui oleh peserta didik. Perumpamaan-perumpamaan itu bisa mengambil contoh dari makhluk ciptaan Allah lainnya seperti hewan, tumbuhan, atau benda-benda yang ada di sekitar peserta didik. Kemudian metode yang berikutnya adalah metode cerita. Cerita metode ini sangat asik jika digunakan oleh guru kepada siswa-siswanya. Akan tetapi ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan agar cerita yang disampaikan mengandung manfaat dan bisa diambil hikmah serta bisa diimplementasikan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu cerita yang disampaikan adalah yang bersifat fakta, bukan kiasan, bukan bohongan, karena itu nanti akan menjadikan siswa belajar berbohong. Yang menunjukkan cerita fakta ya cerita-cerita yang mungkin secara ilmiah bisa dikaji. Kemudian kisah yang disampaikan atau cerita yang disampaikan dana yang mendidik yang bersifat baik-baik, dan ketika selesai cerita hendaknya guru menyampaikan hikmah dari cerita yang disampaikan agar peserta didik tidak punya persepsi yang salah atau tidak menafsirkan dengan penafsiran yang keliru juga. Demikian materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.